Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil istiqamah wa nahana anit taraddi wa takhalluqi wal hinayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, selamat sore dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki halal dan berlimpah serta mendapatkan kenikmatan iman Islam dan selalu mendapatkan perlindungan keluarga kita, sahabat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, hari ini sesuai dengan pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan laksana pohon tanpa buah atau pohon tak berbuah. Hari ini kita akan membuat sebuah pupuk yang bernama FPG dari daun kelor. Daun kelor itu seperti apa? Seperti ini. Ini semua akan kita petik. Seharusnya kita mengambil bahan-bahan pupuk itu di pagi hari sebelum terbit matahari atau sebelum matahari terbit. Itu kita bagus untuk mengambil pohon-pohon yang akan kita jadikan pupuk. Jadi pada pagi hari sebelum matahari bersinar, itu yang paling bagus untuk membuat pupuk-pupuk FPJ dari KNF. Ya, kita akan petik semua. Nanti kita akan buat atau fermentasi menggunakan gula tebu kering atau disebut juga dengan brown sugar. Ya, sahabat-sahabat semua, setelah kita potong dan kita timbang, ternyata kita mendapatkan 250 gram daun kelor. Lalu kita tambahkan dengan gula brown sugar sebanyak 250 gram juga. Kemudian kedua bahan ini kita aduk, kita galai, kalau kata orang Sunda, sampai dia mengeluarkan air-air sedikit seperti itu. Baru kita fermentasi, kita masukkan ke dalam toples, kita tutup dengan tisu dengan menggunakan karet. Tisunya cukup 3 lembar atau 4 lembar saja. Sebelum kita tutup dengan tisu, maka kita harus membersihkannya toples itu supaya tidak dikerumuni oleh semut nantinya. Sahabat-sahabat semua, inilah penampakan daun kelor yang sudah kita lumat-lumatkan dengan tangan tadi, tetapi tidak terlalu kencang. Kemudian kita bersihkan tutupnya dulu. Kemudian sebelum kita tutup dengan tisu dan karet, atasnya ini kita kasih gula. Tujuannya supaya tidak masuk bakteri-bakteri yang lain atau mendormankan atau apa tuh, supaya dia tidak terjadi lumut atau jamur-jamur yang tumbuh. Nanti atasnya kita kasih gula. Setelah kita bersihkan dan kita tutup dengan tisu sebanyak 3 lembar, kemudian kita letakkan tempat yang gelap atau tempat yang sejuk selama 7 atau 8 hari. Kemudian kita peras airnya dan siap kita gunakan untuk pemupukan tanaman kita dan tanah kita. Sahabat-sahabat semua, setelah kita saring dan memisahkan ampasnya FPJ daun kelor kita mendapatkan FPJ daun kelor sebanyak ini. Kemudian bagaimana cara aplikasinya? Cara aplikasi FPJ daun kelor pada hakikatnya sama saja dengan aplikasi FPJ dari jantung pisang kemarin. Kita hanya menambahkan bakteri asam laktat atau BAL sebanyak 3 mili, kemudian FPJ daun kelor sebanyak 3 mili, kemudian kita campurkan dengan air sebanyak 3 liter. Barulah kita aplikasikan, kita siramkan ke tanaman kita. Sahabat semua, ini bakteri asam laktat anakan. Kenapa saya bilang anakan? Karena bakteri asam laktat ini kita ambil dari bakteri asam laktat yang kita buat pertama. Jadi sangat irit sekali. Waktu itu kita hanya mengambil 30 mili bakteri asam laktat, kemudian kita campurkan dengan air sebanyak 600 mili. Jadi hanya 3 mili untuk 600 mili. Jadi begitu saja sahabat semua. Saya ulang kembali, penggunaan FPJ dari daun kelor, kita hanya mengambil sekitar 3 mili,
Kemudian kita mengambil dari bakteri asam laktat sebanyak 3 mili, lalu kita campurkan dengan air sebanyak 3 liter. Diaduk lalu disiramkan atau disprei kepada tanaman kita. Semoga bermanfaat. Kemudian sahabat semua, untuk pembuatan EVJ ini kita harus menggunakan tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang tidak mengandung racun. Yang paling bagus itu adalah tanaman atau tumbuhan yang bisa kita makan. Itu saja, hanya sebagai catatan saja. Semoga bermanfaat. Wallahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.